Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua yang ada di kelas 2 ya tentunya. Anak-anak yang sholih dan sholihah. Tetap semangat ya belajar di rumah bersama ayah dan bunda ya. Semoga tetap semangat. Kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang mata pelajaran fikih yang berisi tentang materi sholat fardu. Ya, anak-anak semua, tentunya kalian rajin sholat ya di rumah ya, walaupun tidak diawasi oleh ustazah, tapi kalian tetap harus mendirikan sholat 5 waktu ya, yang disebut dengan sholat fardu. Nah, sebelumnya marilah kita buka pelajaran fikih kali ini dengan baca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak layar berikutnya ya. Ya. Pada materi kali ini, yaitu sholat fardu, akan kita bahas mengenai syarat sah dan juga syarat wajib sholat. Ya, nanti akan kita bahas di dalamnya, kita kupas bersama, dan kita pelajari bersama tentang apa sih pengertian tentang sholat tersebut. Maka untuk itu, marilah kita simak layar berikutnya. Pengertian sholat adalah secara bahasa artinya berdoa. Jadi sholat lanta ya. Jadi sholat, as-sholah artinya berdoa. Sholat adalah suatu perbuatan dari perkataan yang dimulai dengan takbir, ya, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya. Jadi diawali dengan takbir itu artinya takbiratul ihram ya tentunya ya. Kemudian diakhiri dengan salam assalamualaikum, menutupnya dengan menengok ke kanan dan ke kiri ketika duduk tahiyat ya. Sholat fardu hukumnya wajib ya. Jadi kalau kita tidak mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam, maka tentunya anak-anak sudah dikenai hukuman atau kafarat, yaitu hukumnya bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun muslimah ya, baik muslimin dan muslimat, hukumnya wajib. Sholat fardu hendaknya dilaksanakan di masjid secara berjamaah ya. Tentunya sholat fardu agar kita bisa tepat waktu dan mendapat yang mendapat derajat yang lebih tinggi di mata Allah itu ya dengan cara berjamaah, karena pahalanya 27 derajat ya. Tapi di masa pandemi ini maka sebaiknya anak-anak sholat di rumah saja ya. Kalaupun di masjid, kita harus mengikuti protokol atau aturan dari masjid tersebut. Boleh sholat berjamaah di masjid asalkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Jadi rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Nah, tentunya anak-anak sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, maka sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Jadi sholat merupakan tiang agama. Bagi siapa yang mengerjakan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Nah, marilah kita simak layar berikutnya. Nah, materi tentang kali ini yaitu ketentuan sholat fardu itu terdiri dari syarat wajib dan syarat sah sholat.
Ketentuan sholat fardu meliputi syarat wajib dan sah sholat, rukun dan sunnah sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk kali ini, saya hanya menyampaikan 2 materi, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Yang pertama, syarat wajib sholat yang pertama beragama Islam, B atau yang kedua balik, ya. Yang C berakal sehat, D bersih dari hadas besar dan kecil, E yang kelima dakwah Islam sudah sampai kepadanya. Jadi tentunya yang beragama Islam hukumnya adalah wajib sholat. Kemudian balik ini artinya sudah masuk umur di antara 7 sampai 10 tahun ya. Balik ini artinya yang laki-laki sudah hitan, terutama yang sudah hitan ya wajib ya. Kalau hitannya sudah sejak kecil ya berarti dia sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan sholat walaupun dia masih kecil ya. Tapi kalau sudah hitan harus rajin melaksanakan sholat. Kemudian berakal sehat itu tidak gila ya, normal. Jadi berakal sehat ini tidak seperti orang gila yang tidak berpikiran waras ya. Jadi normal, sehat walafiat, baik pikiran maupun baik rohani maupun jasmani. Kemudian yang D bersih dari hadas besar dan kecil. Bersih dari hadas besar dan kecil artinya dia sudah berwudu ya, tentunya sudah mandi. Anak-anak harus bersih dulu, wangi dulu. Kalau dalam keadaan sholat harus bersih dari hadas, itu kotoran. Jadi kotoran yang besar atau berat dan kecil ya. Jadi harus betul-betul bersih dari apapun. Kemudian yang E, dakwah Islam sudah sampai kepadanya, artinya perintah sholat sudah diajarkan kepadanya. Jadi kewajiban mendirikan sholat dia sudah tahu. Maka kalau dia sudah mengetahuinya, maka wajib baginya untuk mendirikan sholat. Mari kita simak materi berikutnya ya. Nah, di layar ini tercantum atau tertulis surat An-Nisa ayat 103. Tentunya surat An-Nisa ini merupakan salah satu firman Allah ya, yang berbunyi ayat 103 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus sholah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jadi di surat An-Nisa ini merupakan pengetahuan bagi anak-anak semua bahwa sesungguhnya sholat itu adalah fardu wajib ya, dan ditentukan waktunya, tidak sembarangan sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, ya sudah azan, maka segeralah mengambil air wudhu. Kalau sudah mendengar azan, segeralah mempersiapkan diri untuk bersiap-siap untuk mendirikan sholat. Ya, maka kalau sudah begitu, maka kalian termasuk golongan orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak, jadi wajib bagi seorang muslim untuk mendirikan sholat fardu ya. Sudah jelas di sini ya, bahwa kalau kalian tidak mau sholat, kalau kalian malas untuk sholat, maka berarti kalian tidak
atau mengabaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simak layar berikutnya ya. Materi yang kedua adalah syarat sah salat. Yang pertama, harus bersih dari hadas besar dan kecil ya. Jadi sahnya sholat artinya bahwa sah itu artinya sholat itu diterima oleh Allah itu syaratnya satu, bersih dari hadas besar dan kecil. Jadi tidak boleh menahan kotoran di dalam baju kita ya. Kalau ada kotoran segera dibersihkan. Kalau yang buang angin atau yang sudah batal wudunya maka segera mengambil air wudu kembali. Tidak boleh kalian dalam keadaan kotor langsung sholat. 2. Bersih badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ini nanti hubungannya dengan najis ya, baik najis ringan, sedang maupun yang berat. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Jadi walaupun seorang muslimin ya, batas auratnya itu harus diketahui bahwa ketika melaksanakan sholat sebaiknya kita menggunakan atau memakai baju yang kita miliki yang paling baik. Jadi ketika melaksanakan sholat yang baju mana yang kira-kira terbaik untuk kita ketika menghadap Allah ya, itu menutup aurat. Kemudian yang muslimat ya pakai mukena, mukenanya ya harus rapat. Kalau tidak ada ketika melaksanakan perjalanan, kalau lupa tidak membawa mukena ya, bagaimana caranya agar aurat kita tertutup, terutama yang perempuan. Kemudian yang keempat, masuk waktu sholat. Jadi sahnya sholat itu kalau sudah masuk waktu sholat. Caranya agar tahu waktu masuk sholat itu ya dengan mengetahuinya dengan azan dan iqamah yang kemarin Ustazah sudah jelaskan ya. Kemudian yang kelima, menghadap ke kiblat. Di sahnya sholat itu kalau kita menghadap kiblat, jadi harus tahu betul mana kiblat kita ya. Tidak boleh sembarangan menghadap arah sholat. Kemudian yang keenam, mengetahui tata cara sholat. Tata cara sholat artinya bagaimana kita mengerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah meninggalkan perbuatan yang membatalkan sholat. Contohnya yaitu ketika kita sudah berwudu ya, itu tidak boleh ketika kita melaksanakan sholat kok bergurau, bercanda dengan temannya ya, kemudian malah di dalam masjid malah kejar-kejaran atau bagaimana, jadi akan membatalkan sholat kita. Kemudian kalau kita sedang sholat, usahakan yang khusyuk, tidak boleh tengok sana, tengok sini ya, berbicara dengan yang lain ketika sudah sholat itu tidak boleh, akan mengurangi kekhusyukan kita melaksanakan sholat ya. Nah itu anak-anak, jadi syarat sah sholat sudah bahas di sini. Berikutnya kita simak layar berikutnya. Ya, perintah sholat untuk anak-anak. Jadi kenapa? Kadang ada anak yang bertanya ya, kita kan masih anak-anak ya, pengennya bermain atau kalau suruh sholat terus seharian capek. Nah itu ya alasan itu. Jadi kalau anak sudah tahu, sudah masuk waktu sholat, maka dia tidak memandang itu usia berapa, maka diwajibkan bagi setiap muslim untuk melaksanakan sholat ya. Ini ada hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Murus sabiyya bis sholati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha." Rawahu Tirmidzi. Artinya, suruhlah olehmu anak-anak itu untuk sholat. Ya, suruhlah ini artinya bahwa Nabi menyuruh para orang tua untuk
mewajibkan anak-anaknya atau segera mungkin menyuruh anak-anak di layar ini tercantum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa anak-anak semua walaupun masih berusia 7 tahun maka sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu, ya, karena di usia ini umur 7 tahun ya sudah diwajibkan oleh Rasulullah agar pada usia ini untuk memerintahkan kepada para orang tua menyuruh anak-anaknya untuk melaksanakan sholat fardu. Maka dari itu, sampai dia berumur 10 tahun, jikalau dia malas untuk melaksanakan sholat, maka sudah diperbolehkan oleh Rasulullah, maka memerintahkan Rasulullah pada para orang tua untuk memukul anaknya jika ia meninggalkan sholat. Nah, itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Itu ya. Jadi wajib bagi kita semua, baik usia anak-anak, ya, kemudian remaja, dewasa, orang tua dan seterusnya, wajib untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Kemudian mari kita simak layar berikutnya. Ini ya, sudah ya. Hadis ini sudah. Kemudian terakhir adalah tugas siswa, bahwa untuk tugas kalian di sini adalah membaca materi syarat wajib dan syarat sah sholat, kemudian direkam dalam voice note, lalu dikirim lewat Japri Ustazah ya. Anak-anak, semoga kita semua umat Islam tergolong dalam golongan orang-orang yang khusyuk dalam mendirikan sholat ya. Karena dengan sholat nanti di akhirat itu akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW ya, karena dengan rajin sholat maka kita terhindar dari siksaan api neraka. Na'udzubillah dzalik ya, kalau kita sampai masuk neraka ya. Anak-anak mau kan masuk surga? Nah, kalau ingin masuk surga maka rajin-rajinlah mendirikan sholat fardu ya, sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat ya. Semoga kita terlindung dari segala penyakit di masa pandemi ini ya. Semoga kita semua selamat sampai di akhir di yaumil akhir besok ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, belajar di rumah. Jangan lupa tugas kalian segera dikirim kepada Ustadz pada Ustazah ya, baik 2A dan 2B. Selamat belajar. Semoga tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.